insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Haris. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Para alim ulama, para asatid, para asatijah, para aparatur pemerintah, wabil khusus sahibul bait Al-Ustaz Ali MZ. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bersama para guru menjadi sababiah turunnya rahmat dan keberkahan buat kita semua. Wabil khusus kita bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Setiadi. Beliau ini seperjuangan lah sama saya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dulu dakwah di Purbalingga. Ada sekitar 3 tahun 4 tahun. Alhamdulillah sekarang udah jadi pesantren, diterusin nama beliau. Alhamdulillah ilmunya mudah-mudahan manfaat wal barokah. Senantiasa Allah berikan pertolongan dan kemudahan. Dan juga ada guru kita Kiai Haji Dadang Jokhran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran segala urusannya dan dikembangkan siar dakwahnya. Dan ilmu-ilmunya senantiasa mengalir kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di malam ini acara Maulid Arba'in, memperingati Maulid kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini sederhana, tapi kalau kita menghayati dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah, akan membawa dampak efek yang sangat luar biasa. Kalau kita cermati, sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir di muka bumi, maka tidak ada satupun, tidak ada sejengkal pun di muka bumi yang yang tidak boleh sedih. Itu harus gembira semua. Bahkan dari malaikat yang awal sampai yang akhir, yang napasnya keluar semua malaikat bidadari, itu harus gembira semua. Alam semesta ini harus gembira semua. Apapun yang tidak gembira disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api sesembahan Yahudi, ya, tonggak-tonggak kerajaan Romawi runtuh semuanya. Apa saja yang batil diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan yang biasa dengerin berita dari langit itu dipanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan terlahirlah semangat Muhammadiyah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Orang mukmin nggak boleh sedih. Orang mukmin nggak boleh terlalu berlarut-larut di dalam kegelisahan, ketakutan. Harus seneng. Ya. Dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar kita hidup di alam dunia ini menjadi mulia, daripada kita keluar dari alam dunia dalam keadaan hina. Tanpa ada tuntunan dari baginda Rasul, maka kita akan keluar dari dunia dalam keadaan hina. Oleh sebab itu, untuk bisa menimbulkan keimanan menjadi suatu jalan hidup, pegangan hidup, maka tidak boleh tidak, kita semua punya kewajiban menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itulah kita semakin mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tersebut punya tujuan hidup, punya pegangan hidup, punya arah,
punya tujuan di dalam hidup. Semestinya itu yang menjadi target kita di dalam menghayati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya masih begini orangnya nih, ngaji juga belang bentong. Asal kita jadi orang Islam, sesungguhnya kita harusnya bersyukur dan bergembira. Bagaimana itu bisa bergembira? Bagaimana itu kita bisa memuaskan hati kita dan menjadikan hidup ini menjadi sesuatu yang sangat berharga? Maka kata Nabi mengatakan, tuba liman hudiya lil Islam. Beruntung orang yang mendapatkan hidayah Islam. Wa rizquhu kifafan wa radiya bih. Rezekinya dicukupin dan dia ridho. Orang kalau yang benar-benar Islam, apapun strata ekonominya, dia senang. Karena orang ridho tuh senang. Begitu. Jadi bukan melihat status dia pedagang, pejabat, pengusaha, aparat, tidak. Asal dia memahami rasa syukur, ridho dengan rezeki yang telah Allah berikan, insya Allah dia bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Nah, ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita korek, maka tidak akan pernah mampu lisan ini menggambarkan luasnya tentang Rasulullah, yaitu akhlaknya, yaitu ilmunya, yaitu keagungannya, nggak akan pernah mampu. Makanya sekalipun kita paham tidak pernah mampu menggambarkan bagaimana keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah Nabi memahami. Khudz minal amali ma tutiqun. Kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian, semampu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan semua contoh di dalam aspek kehidupan. Bagaimana refleksi kasih sayang Nabi bisa dijalankan, bisa menjadi jati diri para sahabat. Sebab kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ada di zaman jahiliyah adalah sifat kasih sayang. Itu pernah ada riwayat, Pak, Bu. Namanya sahabat Al-Aqra bin Hadis ibn al-Hadis. Itu heran lihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Heran lihat, karena orang nggak pernah ada di zaman itu. Dicium. Ya Rasul, saya punya anak 10, nggak pernah saya cium. Untung 10, coba kalau 20, tambah bingung lagi dia. Dia punya anak 10 nggak pernah dicium. Heran melihat Rasulullah cium Hasan dan Husain. Bayangkan coba, hal yang sederhana bisa membukakan hati seorang Al-Aqra wal Habis kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hidup bertetangga, teman kerja, tetangga, atau teman sekitar rumah kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan, cukup dengan akhlak yang baik. Cukup akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik itulah semua bisa merasakan manisnya kedamaian. Coba Pak, bayangin nih kalau kita tetanggaan saling gontok-gontokan gimana jadinya? Benar gak? Silakan ente punya apaan, silakan ente punya jabatan apaan, silakan ente punya simpanan berapa miliar, silakan. Tapi apabila ente hidup tidak didasari dengan kasih sayang dengan satu sama lain, nggak pernah bisa merasakan kebahagiaan. Hebatnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ente hafal Al-Quran, hafal hadis, hebat ngajinya, hebat ibadahnya, tapi ente nggak punya kasih sayang sama orang, ada nilai yang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengatakan, ya, khaba abdun wa khasara, cukuplah seorang hamba itu sia-sia dan dia rugi, lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmatin lil bashar.
Cukuplah orang itu rugi sia-sia apabila tidak Allah jadikan di dalam hatinya rahmat kasih sayang terhadap sesama. Ini pondasi. Pondasi ini bisa diamalkan, bisa diterapkan pada diri sendiri, pada keluarga, kepada tetangga, pada teman kerja, bener gak? Coba kalau nggak punya rahmat kasih sayang sama bini, gontok-gontokan mulu, lu dapat segini dari pagi, pulang malam cuma dapat segini bang, ya lu kagak syukur banget sih, kan gitu gontok-gontokan, kagak ada rasa syukur, ya gak? Cuman lantaran ada kasih sayang, ya, itu bisa manis diterimanya. Makanya kita bersyukur bu, pak, selagi suaminya masih mau ngaji, ya, suruh ngaji, bang. Lo kan si satu, ini malam kagak ada kerjaan ngaji kono. Timbang sejam 2 jam kagak kerja nggak apa-apa. Begitu bu. Kalau perlu ongkosin, lo di rokok ngaji lo sono lo. Gitu. Sebab ngaji itu kita kumpul. Nih saya kasih satu kaidah ya. Tolong ingat-ingat. Masyhur ada 3 orang ketutupan di dalam goa. Ketutupan batu gede. Setiap satu orang cuman bawa 1 amal ibadah. Berarti ada berapa sih? 3 amal ibadah. Ya. Barokah 3 amal ibadah itu batu bergeser hingga yang 3-3-nya bisa selamat. Apa nih hikmahnya buat kita nih semuanya nih? Hikmahnya adalah ketika kita berkumpul lebih dari 3 orang dari pagi sampai detik ini, pasti setiap orang membawa prestasi ibadah. 3 orang aja bisa menyelamatkan dari kematian, apalagi kita bareng-bareng kayak begitu, betul gak? Makanya jangan malas ngaji. Sekalipun kita nggak datang, lumayan ada mic no, sambil merokok di pinggir jalan dengerin ngaji. Iya. Dan biar apalagi kalau giliran ngaji saya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau 3 orang kayak 5 orang, yang penting ada mic-nya, yang lain dengar sambil ngopi di rumah, nggak apa-apa. Sayang, karena apa? Ketika ilmu itu bertambah masuk ke kuping kita, maka serta merta rezeki juga menyertai kita. Begitu Nabi Sulaiman kan diminta milih kan antara ilmu, harta sama kerajaan. Nabi Sulaiman milih ilmu, dikasih harta sama kerajaan. Kagak mesti zaman sekarang juga paham saya, orang pada sibuk. Yang penting kita ini dalam sehari nambah ilmu. Nabi itu nabi, kita kan kagak mampu ya, tapi Nabi memberikan suatu gambaran. Andai kata dalam 1 hari ini tidak bertambah ilmuku yang bisa mendekatkan kepada Allah, maka semua yang disinari oleh matahari tidak membawakan berkah bagiku. Makanya luasnya rezeki seseorang, kedamaian hidup seseorang, sakinah mawaddah seseorang, kenikmatan hidup seseorang tergantung kapasitas ilmunya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan semuanya lengkap sempurna kasih sayangnya kepada kita. Pernah suatu saat Nabi itu memimpin suatu peperangan, udah selesai, udah kelar nih. Ada seorang wanita itu lari-larian nyari anaknya. Setiap melihat anak kecil dipeluk, disangka anaknya. Nabi melihat betapa besarnya cinta itu ibu terhadap anaknya, sehingga Nabi bilang ke sahabat, coba kalian perhatikan ibu ini. Apakah akan tega seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Ya tentu tidak ya Rasulullah. Mustahil orang disayang banget sama anaknya. Sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Bahkan di dalam riwayat yang lain
dikatakan as'alullah ayyaj'ala hisabat ummati alayya. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar hisab umatku diserahkan kepadaku. Tuh mintanya, wah masya Allah, nggak kira-kira Nabi mintanya buat kita. Di Allah antaftadiha endal umam, agar umatku tidak tercemar di antara umat-umat yang lain. Bayangkan coba, kita dikumpulin Nabi bisa tahu. Jangan digabung sama umat-umat yang lain, ini mau umat saya, ibarat kata begitu. Apa kata Allah? Fa'allahu azza wa jalla alayya, akan tetapi Allah mewahyukan kepadaku, bal ana uhasibuhum, wahai kekasih Muhammad, akulah yang akan menghisab dia. Wa in minhum jillatun fatattuqa anka, apabila aku temukan dari mereka suatu kesalahan, aku tutupi mereka dari engkau. Di Allah antas tabiha anka, agar umatmu tidak tercemar di hadapanmu. Luar biasa gak Rasulullah? Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu fikih ya, air mutlak, suci dan mensucikan. Suci yang pertama Allah Subhanahu wa taala mensucikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diterima oleh Kanjeng Nabi dalam keadaan bersih, tidak punya apapun satu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah manjer ke Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu hurimat alal anbiya, surga ya haram bagi para nabi hatta tadkhulaha, sebelum aku memasuknya. Wa hurmat alal umam, dan diharamkan untuk semua para umat hatta ada khula ummati, sebelum dimasuki oleh umatku. Bayangkan cintanya Rasulullah pada kita. Suatu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kumpul sama sahabatnya, tiba-tiba ada pengemis pincang, lusuh, kumuh. Pada saat itu udah mulai banyak yang masuk Islam, termasuk orang-orang kaya banyak. Ini risih karena bau pincang lagi. Tapi apa perlakuannya? Dipanggil itu pengemis, bukan cuma dipanggil, dipangku sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita nggak mampu kayak gitu. Kita nggak mampu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kucing saja dikorbankan tuh sorbannya yang mulia. Ya Nabi punya sorban berapa biji, dikorbankan. Mueza biar agak bangun tuh gunting itu sorban. Kalau kita enggak, kikirnya kebangetan, ada kucing yang dikasih tulang. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan latal anan nas wa dabbah, jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan manusia dan binatang. Fa inna lanatu tarji'alai, sesungguhnya laknatmu, merendahkanmu akan kembali kepadamu. Makanya kita bersyukur punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai saat ini ya masih banyak yang berkumandang sholawat, berkumandang pengajian, berkumandang yasin. Ada suatu dawuhnya baginda Rasulullah, pahami ini. La taqumu sa'ah hatta la yabqa fi wajhil ardi yaqulu Allah. Tidak akan pernah datang kiamat selagi masih ada, tidak tersisa di muka bumi ini yang mengucapkan Allah. Apa maknanya? Dengan satu kalimat yang sederhana, Ismul Azam Allah. Walaupun semuanya sudah kafir, tidak ada lagi yang ngaji, tidak ada lagi yang azan, tidak ada lagi yang qomat, tidak ada lagi yang baca Al-Quran, tidak ada yang lagi mendengar mau'izatul hasanah, tapi masih ada satu orang yang berzikir Allah, ditahan itu. Ya, Mas. Apalagi
kesusahan yang kita hadapi sehari-hari, paling bang emo, bang keliling, paling masalah itu kiamat yang bala yang maha dahsyat saja bisa ditahan dengan Allah, apalagi yang kita hadapi sehari-harian. Tapi Ustadz, kenapa masih banyak yang pada gelisah, masih banyak yang pada takut, masih banyak yang pada sedih? Itulah tanda hati kita masih tertutup, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuh juga ilmu tasawuf supaya hati kita kinclong bagaikan cermin. Kalau hati kita bersih bisa memantulkan cahaya, tapi kalau hati kita kotor mustahil bisa memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita pinter, banyak hafal hadis, banyak hafal Al-Quran, banyak kenal para habaib dan kiai, tapi hati kita masih banyak sifat-sifat anjing dan babi, mustahil rahmat akan turun di dalam hati kita. La yadkhulul malaika fi baitan kalbun. Tidak akan turun malaikat rahmat ke dalam rumah yang ada anjingnya. Makanya sampai saya duduk sekarang kayak begini, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Andai kata ilmu kita tahu tapi kita tidak amalkan, ya, itu ngeri juga, diudek perut kita nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, lu bisa ngajarin orang lu, tapi lu sendiri kagak ngamalin lu duluan yang masuk. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah cari yang gampang-gampang aja, yasiru wala tu'asir. Banyakin aja salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres sudah. Kalau sholawat tambah rindu, tambah cinta, apa kata Imam Masyidli? Lau arafun apabila engkau mengetahui kenikmatan kenal pada Allah, maka engkau akan memahami pahitnya berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika hati kita sudah kita bina, sudah kita latih, sudah kita didik untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua alam yang fana ini tidak akan bisa memberikan pengaruh efek ke dalam batin kita. Kita lihat rupa dan warna yang berbeda, tapi batin kita melihat yang satu adanya, yaitu nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan sealam semesta. Jadi alam semesta ini adalah wujud daripada nurnya kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan sirna, yang kekal hanya orang-orang yang beriman, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.